Halo, kali ini aku akan membahas cara menilai valuasi saham mahal atau murah sebuah saham menggunakan metode dividend yield ya. Jadi dua video kemarin tentang menilai valuasi saham itu mahal atau murah pakai PVB dan PE ratio. Di video ketiga akan menggunakan dividend yield. Langsung aja. Nah, jadi dividen yield itu ibarat bunga deposito per tahun. Contoh misalnya dividen yield sebuah saham ABCD sebesar 5% per tahun. Lalu kita memiliki saham ABCD senilai 1 miliar, maka kita akan mendapatkan 5% dividen itu dari 1 miliar, yaitu 50 juta. Kalau 10% dari 1 M ikatan 100 juta ya. Jadi 5%-nya 50 juta. Jadi kalau misalnya ada perusahaan ABCD bagi dividen yield sebesar 5%, ya kita dapat 50 juta. Dividen setiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Bagi dividennya berapa kali berbeda-beda, dan yieldnya pun bisa berbeda-beda. Ada yang 5%, ada yang di atas 10%, ada yang 1%, bahkan ada yang 0, sekian persen. Jadi bahkan ada yang 1 tahun bagi 4 kali, ada yang 1 tahun bagi 1 kali, ada yang tidak pernah bagi sama sekali. Nah, jadi bagi teman-teman yang hanya ingin investasi jangka panjang, dividen ini bisa diincar, gitu. Jadi, dividen yield ya maksudnya ya. Jadi kalian harus hitung dividen yield-nya. Jadi langsung aja, nah ini contoh ya, menilai valuasi mahal atau murahnya sebuah saham menggunakan metode dividen yield. Misalnya BCA ya, ini real time dividen yield-nya. Ini kalian bisa cek di aplikasi RTI Business atau di hitung sendiri ya. Tapi paling gampang kalian ngeceknya di aplikasi RTI Business. Saham BCA itu dividen yield-nya 0,41%. Jadi aku anggap itu valuasinya mahal. Karena ya setahun cuma dapat 0,41% dari modal kita. Telkom dapatnya 3,96%. Aku pikir wajar segini harga saham Telkom saat ini. Karena dengan harga saham saat ini Telkom cuman dapatnya sekitar ini dividen yield-nya ini dihitung dari harga saham ya. Harga saham di compare dengan dividen yang dibagikan. Jadi harga saham BCA sekarang ini dividen yield-nya cuma 0,41%, harga saham sekarang Telkom dividennya cuma dapat 3,9%, ini wajar. Jadi aku patokan wajarnya itu pakai patokan deposito bank. Deposito bank kan itu around sekitar 3-4% lah ya. Jadi aku anggap wajar. Pokoknya yang mendekati bunga deposito aku anggap wajar. Nah, lalu BCTM 7,9% aku anggap murah. Karena kenapa? Karena di atas bunga deposito bank. Ini 7% itu udah aku anggap tinggi. Dividen yieldnya tinggi dan aku bilang harga saham BCTM sekarang itu murah karena dividen yieldnya tinggi. Untuk INDR, ini gila ya, dapatnya 16% per tahun. Dan ini pun, ya ini per tahunnya. Ini aku anggap sangat murah ya, ini sangat jauh di atas deposito. By the way, dividen itu baginya itu bisa kadang naik, bisa turun, bisa tetap, bisa naik terus-terusan. Ini tergantung perusahaannya itu lagi untung atau rugi. Jadi ini gambarannya teman-teman sudah ngerti lah ya. Semakin kecil nilai dividen yieldnya atau bunga per tahunnya makin mahal. Tapi kalau semakin tinggi dividen yieldnya atau bunga per tahunnya itu semakin murah harga sahamnya. Gitu. Jadi ini perbandingan harga saham dengan dividen yang dibagikan. Sebutannya dividen yield. Cara menghitung dividen yield gampang. Dividen per lembarnya dibagi harga pasar saat ini. Jadi makanya aku bilang tadi ada dividen dibandingkan dengan harga pasar saat ini. Lalu dikali 100%. Contoh ya. Misalnya ada saham ABCD membagi dividen sebesar 100 miliar. Lalu jumlah saham beredarnya sebanyak 1 miliar lembar ya. Jadi yang diperdagangkan itu sebanyak lembarannya itu ada 1 miliar.
Harga pasar saham ABCD saat ini di angka Rp2.340 per lembar. Jadi rumusnya seperti yang tadi ini aja, dividen per lembarnya. Jadi kita pertama cari dividen per lembar. Nah, jadi ini dividennya ada rumusnya kayak pakai ini ya, yang ini tinggal dimasukin aja. Jadi kita pertama cari dividen per lembarnya, yaitu 100 miliar rupiah dibagi 1 miliar lembar. Dapatnya 100 rupiah per lembar. Tinggal dibagi sama harga pasar nih. Harga pasar saat ini saham ABC ada di posisi 2.340. Tanggal 100, akhirnya dapat dividen yield 4,27%. Jadi aku anggap kalau 4,27% itu wajar. Kalau murah berapa? Kalau aku pribadi 5% 5% ke atas aku anggap murah. Gitu. Jadi ini ya, sudah ngerti ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, kalian ulang-ulang terus aja. Nah, jadi jumlah saham beredarnya dapat dari mana? Ini nih jumlah saham beredarnya ini aku dapat dari laporan keuangan. Bagi teman-teman yang pengen cari tahu jumlah lembar saham beredar ada di laporan keuangan di bagian ekuitasnya nih. Ekuitasnya di sini ada tertulis modal ditempatkan di store penuh 20 miliar lembar saham. Ini nih, yang ada nilainya nih. Yang ada nilainya yang dihitung. Yang di atas tidak ada nilainya berarti enggak. Pakainya yang ini. 20 miliar lembar saham. Jadi laporan keuangan ini bisa di-download di idx.co.id atau di perusahaan, di website perusahaan officialnya, website official perusahaan. Gitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Dividen yield setiap tahun tidak sama, tergantung perusahaan sedang naik atau turun. Jika perusahaan sedang untung banyak, maka dividen bisa naik dibanding tahun lalu. Jika perusahaan sedang lesu, dividen bisa turun atau sama seperti tahun lalu. Jika dividen naik, maka dividen yield akan naik, demikian juga sebaliknya. Jadi dividen ini yieldnya itu setiap tahun tidak tetap. Kalau misalnya perusahaannya untung setiap tahun, dividen yield akan naik setiap tahun. Jadi tergantung historical dividennya. Dia menuju ke atas atau menuju ke bawah atau flat. Jadi kalian harus cek historical atau sejarah pembagian dividen perusahaan tersebut. Lebih baik sih kalian cari perusahaan yang setiap tahun dividennya naik. Nanti kalian akan nikmati pesta dividen. Jadi setiap tahun kalian akan menikmati dividen yang dibagikan naik terus. Ini enak banget nih. Contoh ini ya. Ini kalau INDR bisa konsisten bagi dividen yang tinggi setiap tahun. Ini nikmat banget ini. Setiap tahun dapat 16%. Harga saham juga mempengaruhi dividen yield. Jika harga saham naik, dividen yield juga akan berkurang. Ini contoh hitungan ini ya. Ini yang pertama, kalau pembagian dividen yield, bukan pembagian dividen, tapi kalau pembagian dividennya naik, ini kan basicnya kan 100 kan, anggap saja dividennya naik jadi 200 per lembar. Maka dividen yieldnya jadi 8%, 8,54% per tahun. Jadi kalau kalian beli perusahaan yang untung setiap tahun, pasti mereka bagi dividen yang naik setiap tahun. Dan setiap tahunnya dividen mereka akan naik terus nih. Ini dengan catatan harga saham yang masih sama ya. Kalau harga saham yang naik, dividen yieldnya turun juga. Gitu, stabil lah istilahnya. Jadi makanya in long run, investasi saham itu bagus banget. Apalagi dividen yieldnya selalu naik ya. Kalau perusahaannya setiap tahunnya untung gitu. Ini kan kalau misalnya harga 100, dia cuma dapat 4%, tapi kalau dividen yang naik, karena untung misalnya kan, jadi 8%. Bagaimana dengan contoh kalau misalnya harga sahamnya naik, ini harga saham naik, dividen masih sama pakai yang rumus sebelumnya, dividen pakai 100 per lembar. Kalau harga sahamnya naik jadi 6.000, dari 2.000 jadi 6.000, dividennya jadi berkurang. Jadi mengerti ya, jadi ada dua faktor. Dividen yang naik akan membuat ininya naik, dividennya. Tapi kalau misalnya harga sahamnya naik, ininya berkurang. Demikian juga sebaliknya. Kalau ini harga sahamnya turun, dividennya juga bisa naik.
gitu. Ini misalnya kurang nih, misalnya ini 100, ini jadi 100, jadi 100 bagi 100 1, jadi akhirnya 100% dividen yield-nya. Tapi nggak ada sih seperti yang itu. Jadi ini faktor penentunya ada di dua, yaitu jumlah dividen dan harga saham. Gitu. Nah, kriteria saham yang bagus ya PVB rendah, P rendah, dividen yield yang tinggi, menghasilkan laba tentu saja setiap tahun, ekuitas juga harus naik setiap tahun, harus kas positif setiap tahun, pemilik atau manajemen perusahaan dapat dipercaya. Ya, sekian sih dari video ini. Jika ada pertanyaan atau koreksi atau tambahan, tulis saja di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.